Sau, bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allamahul bayan. Seperti telah saya singgung di dalam penjelasan atas ayat kedua dan ayat 3, Al-Furqan adalah Al-Quran dalam bentuknya yang kita baca sekarang, yaitu berupa kumpulan ayat-ayat yang disusun di dalam sebuah mushaf, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Meskipun Al-Furqan datang belakangan, yang sebelumnya dalam bentuk tergabung, menyatu, bersifat menyeluruh, sudah ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diinstal sebagai sebuah gagasan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti kemudian susunan ayat-ayatnya, diksinya, yakni pemilihan kata-katanya, kalimatnya, itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dari khazanah ilmunya, tapi Al-Furqan juga sepenuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didiktekan oleh malaikat Jibril sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 19, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Inna alaina bayanahu. Kata Allah SWT, sesungguhnya atas kami jugalah penjelasannya. Di dalam ayat ini dipergunakan istilah al-bayan. Di dalam surat Al-Qiyamah juga digunakan kata al-bayan. Keduanya ini setidaknya di dalam pemahaman sebagian urafa bermakna al-furqan. Jadi jika kita merujuk kepada ayat 19 dari surat Al-Qiyamah, maka dengan jelas, dengan tegas Allah ingin mengatakan bahwa bayan yang berwujud Al-Furqan itu, lafaz-lafaznya, kata-katanya, kalimatnya, semuanya juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain. Sebuah kitab yang susunannya sebagaimana kita baca sekarang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa Allah sendirilah yang akan memelihara keautentikan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya atas kami kewajiban untuk memeliharanya. Bahwa kitab suci Al-Quran dalam bentuk Al-Furqan yang kita baca sekarang ini adalah sama persis sebagaimana kitab Al-Quran atau susunan Al-Quran yang didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan saja semuanya datang dari Allah, tapi sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang Allah tinggalkan di dalam Al-Furqan ini. Di dalam salah satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal, terlewat di dalam kitab ini, sesuatu apapun. Jadi semua hal ada di dalam Al-Quran. Dan tentu kesempurnaan Al-Quran juga terwakili di dalam Al-Furqan. Kenyataan bahwa Al-Furqan itu pun merupakan wujud sesuatu yang datang dari Allah langsung, memastikan bahwa kesempurnaan Al-Quran, kesempurnaan kitab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih belum terurai juga terjaga di dalam Al-Furqan. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan di dalam Al-Furqan sebagaimana tidak ada sesuatu yang terlewatkan di dalam Al-Quran. Makna asli kata al-bayan sesungguhnya bermakna penjelasan atau penguraian, yakni sejalan dengan makna al-furqan. Tetapi sebagian mufasir juga mengaitkannya dengan kata-kata
al-asma, yakni nama-nama, sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah yang lain, wa 'allama Adama al-asma. Dan Allah mengajarkan kepada Adam asma-asma atau nama-nama. Hampir merupakan suatu kesepakatan bahwa nama-nama yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep yang meliputi ilmu pengetahuan seluruhnya. Bahwa sesungguhnya apa saja ilmu pengetahuan yang perlu difahami oleh manusia sudah terdapat pada diri manusia dalam bentuknya yang potensial di dalam diri Adam yang lalu ditransfer kepada anak keturunannya. Maka ayat keempat surat Ar-Rahman ini benar-benar melengkapi karunia atau nikmat yang Allah turunkan sebagai Ar-Rahman, sebagai yang memiliki belas kasih kepada makhluknya siapapun itu. Dan dengan demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali manusia dengan segala yang diperlukannya untuk bisa melewati kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan untuk meraih kebahagiaannya.